Halo guys, selamat datang di channel YouTubeku. Channel ini bakal ngebahas semua tentang hobi-hobi yang aku suka, dan salah satunya hobi yang ada di depan kalian ini. Yes, ini mobil RC keluaran dari WL Toys dengan seri 10401. Sudah beras jadi belum brushless ya, jadi ini mobilnya baru brush, belum di-upgrade ke brushless. Jadi soon mungkin akan aku upgrade pelan-pelan dulu kali ya untuk mobil ini. Mobil ini sebenarnya nggak baru-baru banget, jadi nggak ada video unboxingnya, cuman paling ya sekilas review aja, karena mobil ini sebenarnya udah aku pakai, jadi udah aku pakai beberapa minggu, ban-bannya udah pada botak depan belakang. Jadi paling akan ngebahas singkat aja untuk video pertama kali ini. So pertama kali yang akan aku bahas sih sebenarnya dari build quality-nya ya. Jadi build quality-nya si WL Toys sendiri ini sebenarnya combine dengan aluminium di depan untuk software-nya, depan dan belakang. Terus di bawahnya pun juga dia udah besi dan combine dengan plastik dari bawahnya. Jadi bisa dibilang 80 70 30 lah ya untuk besi dan plastiknya. Terus untuk shocknya dia udah pakai oil shock. Jadi bisa di ini ya, nanti untuk oli di dalam shocknya ini bisa diganti kalau misalnya udah dirasa udah nggak enak nih pantulannya, jadi bisa diganti oli shocknya di dalam depan belakang. Build quality-nya oke sih, jadi selama hampir 2 minggu ini kita pakai oke aja, jadi belum ada yang mengecewakan so far ya. Terus untuk di dalamnya juga ini dog bone udah besi. Terus ini link rod juga udah besi, combine dengan plastik pastinya yang di depan ini, depan belakang udah. Itu aja sih kalau untuk tampilan luarnya ya. Jadi sekarang kita cek bagian dalamnya. Oke, untuk di bagian dalamnya mungkin bisa kalian lihat ya, seperti yang aku bilang tadi, bahannya masih brush, jadi belum brushless. Ini brush yang dari sini dia sudah pakai heatsink ya namanya, kalau nggak salah heatsink, tapi belum ada fan-nya. Untuk ESC dia masih combine dengan receiver sama remote, jadi masih 3-in-1 ya, belum terpisah. Terus ini servonya juga, jadi dia masih jadi satu. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti jadi brushless misalkan gitu, dia nggak bisa ganti satu-satu, jadi harus ganti semua. Let's say ambil contoh misalnya kalian mau ganti remote, nah remote kan dia udah jadi satu nih di sini nih, di ESC sama remote-nya, jadi mau nggak mau kalian harus ganti semuanya. Jadi ini ESC sama receiver diganti, servo diganti, otomatis dinamo brushnya juga harus diganti gitu. Untuk horn sebenarnya ini bukan horn aslinya, jadi udah aku ganti. Untuk horn depannya harusnya ini dia plastik, tapi karena kebetulan ada yang jual murah 15.000 masalah hornnya ini, jadi ya iseng lah untuk awal-awal, jadi iseng ganti ke horn yang yang metal gitu. Untuk baterainya dia bawaan dari box langsung, jadi sebenarnya ketika barang ini datang dia udah RTR, jadi ready to run, sudah bisa langsung dipakai tanpa harus setting ini itu lagi sih sebenarnya. Baterainya kapasitasnya ini 2200 mAh, itu enggak sih, agak ini agak silau. Jadi baterainya 2200 mAh, 2 sel. Dan untuk brush ini memang setelah aku cari-cari ini di rata-rata memang 2 sel sih awalnya, belum bisa yang 3 sel.
tapi nggak tahu ya, kalau misalkan ada yang pernah nyoba komen di bawah aja, jadi nanti kita saling sharing gitu. Terus apa lagi ya, sebenarnya nggak banyak sih yang dibahas karena ini sebenarnya untuk review awal aja, bukan unboxing ya. Jadi nanti mungkin next video aku akan bakal tunjukin video runnya, karena sekarang udah malam di sini jadi nggak bisa ngasih video runnya ya, mungkin ini next video ya. Jadi kita coba cari di mana lokasi yang enak di Bali yang bisa pakai main RC ya, mungkin bukan sirkuit yang bagus banget, mungkin ya nyoba-nyoba pinggir pantai mungkin atau gimana. Rekomen deh yang mungkin tinggal lagi di Bali yang nonton video ini ya. Oke. Terus oh ya, di dalamnya tuh sebenarnya udah dapat charger. Jadi chargernya tuh kayak gini. Aku malas buka. Jadi nanti di sini dekat ini chargernya, nggak dapat kepalanya tapi udah dapat chargernya, dapat obengnya. Terus ini nggak tahu untuk apa karena malas juga nyari tahu, karena udah ready to run jadi tinggal gas-gas aja. Terus ini hex untuk buka ban, terus ada beberapa perintilan kayak di depan shocknya itu dia ada perlu hex gitu kan, pakai hex M3 atau berapa aku lupa. Sudah dapat semuanya ya, simple lah ya, simple standar. Jadi bisa. Selain itu juga ada remote, pasti ada remote-nya standar. Build quality-nya sih ya plastik lah ya. Ini udah isi baterai karena udah sering aku pakai main. Ada beberapa. Ini untuk steeringnya dia udah kayak bahannya tuh kayak semi sponge gitu ya, jadi empuk banget. Terus ini untuk steering, ini untuk throttle. Jadi kalau misalkan kita ke kanan ke situ dia udah ini 100%, ke tengah 50%, ke kiri itu dia maybe 30-35%. Terus ini untuk steeringnya supaya di tengah. Triggernya enak sih ya, untuk pemula mobilnya oke lah ya. Itu aja paling, belum ada kayak hooknya itu, tapi bisa kalian pakai hooknya di sini. Aku sih belum pakai hook ya, di main santai aja lah ya, nggak main yang ekstrim banget. Untuk baterainya di sini ada 4 baterai ya, bisa dilihat ya, ada 4. Kalau udah dipasang baterai sih dia lumayan berat, tapi kalau misalkan belum dipasang baterai dia ringan banget, sumpah. Bahannya plastik, yang namanya plastik lah, ringan plastik. Tapi untuk receiver kesininya sih nggak ada clogging, bahasa versinya ya, aku juga nggak tahu clogging tuh. Kalau dari review sih dia kayak delay gitu kan, jadi clogging sama delay kayak beda ya. Gue lupa, lebih enaknya dibahasnya delay sih. Jadi ketika kita trigger maju atau digas gitu, dia nggak, delaynya nggak hampir nggak ada sih. Jadi ya so far oke sih untuk ini gitu ya, so far gitu aja sih untuk ini review si WL 104001 skala RC 1/10 dengan budget di bawah 2 jutaan. Lebih tepatnya sih aku beli ini sekitar 1,4, ada yang jual juga 1,3, paling tinggi sih di angka 1,7 sebenarnya. Jadi untuk newbie, untuk teman-teman yang baru nonton video aku, video pertamaku lebih tepatnya, dan ada rencana mau main RC tapi nggak tahu RC yang mana dibeli duluan kan, karena rata-rata RC itu mahal-mahal tuh, ada yang 3 juta, ada yang 2 juta. Nah ini di harga 1,5 jutaan udah oke banget. Untuk mainnya udah ready to run juga. Paling yang teman-teman butuhin cuman kalau nggak ada niatan buat upgrade, main di baterai aja sih, baterainya agak tinggiin atau stok baterai yang sama ada 2 gitu kan, jadi ketika satu baterai habis bisa langsung di baterai 2-nya kayak gitu. So itu aja dari aku. Kalau misalkan teman-teman suka videonya boleh di like, jangan lupa di subscribe juga. Kalau ada yang mau diskusi lebih lanjut, karena aku juga newbie, boleh komen-komen di bawah. So see you on the next video. Ciao.